Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Illa man hadaitu." Semua orang dalam keadaan tersesat kecuali orang yang Allah berikan kepadanya petunjuk. Dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ada 4 tingkatan. Yang pertama, hidayah itu ammah, hidayah yang sifatnya umum, yang Allah berikan kepada semua makhluknya, manusia dan hewan. Ini yang dikenal dengan naluri. Seorang anak apabila ia lahir, ia tahu bahwasanya ia butuh minum, maka ia menyusu pada ibunya. Tidak ada yang mengajarinya bahwasanya seorang anak itu butuh pada minuman. Namun ia sudah mempunyai naluri. Ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan binatang. Ini semua dikatakan hidayah ammah, hidayah yang sifatnya umum. Hidayah yang kedua namanya hidayah dalalah wal irsyad wal bayan. Hidayah berupa keterangan, penjelasan tentang kebenaran. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, menurunkan kitab-kitab pesan Al-Quran, mengutus para rasul, tujuannya untuk memberikan penjelasan kepada manusia tentang kebenaran. Mana yang Allah halalkan, mana yang Allah haramkan, mana al-haq, mana al-batil. Dan sebagian manusia memilih kebenaran, mengikuti kebenaran, dan sebagian lagi tidak mau mengikuti kebenaran. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, فَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى. Adapun kaum Samud, kami berikan kepada mereka petunjuk. Petunjuk di sini maksudnya adalah dalalah al-bayan. Hidayah itu ad-dalalah wal-bayan. Hidayah berupa penjelasan tentang kebenaran. Fastahabbul 'ama 'ala al-huda. Namun mereka lebih memilih kesesatan daripada hidayah tadi, daripada petunjuk tadi. Dalam ayat lain kata Allah Subhanahu wa taala, wa hadainahum an-najdain. Dan kami berikan petunjuk pada manusia 2 jalan. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Ini namanya hidayah dalalah wa irsyad. Jika kita menjumpai baik dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis hidayah yang seperti ini, maka yang dimaksud adalah hidayah ad-dalalah wal irsyad wal bayan. Dan ini Allah berikan kepada orang mukmin dan orang kafir. Dan hidayah dalalah, hidayah yang kedua ini bisa datangnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui para rasulnya, atau melalui para dai, atau melalui orang biasa. Ini namanya hidayah dalalah wal irsyad. Yang ketiga, hidayah itu at-taufiq wal ilham. Hidayah taufiq wal ilham datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk berupa hidayah taufiq kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang Allah pilih, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah at-taufiq ini sangat mahal harganya. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan hidayah kepada seorang bukan karena sesuatu kelebihan dimiliki orang tersebut, bukan karena kepintarannya, bukan karena hartanya, bukan karena nasabnya, tapi murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita melihat sejarah misalnya, banyak sekali keluarga dari orang-orang yang saleh yang tidak Allah berikan kepada mereka hidayah. Ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak Allah berikan kepadanya hidayah taufik. Istrinya Nabi Lut alaihissalam tidak Allah berikan kepadanya taufik, hidayah taufik. Anaknya Nabi Nuh alaihissalam tidak Allah berikan kepadanya hidayah taufik. Pamannya Nabi SAW tidak Allah berikan kepadanya hidayah taufik. Sehingga hidayah taufik ini murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita syukuri.